Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita tentu mengalami niat baik untuk memulai perjalanan hidup rohani. Karena kita makin sadar bahwa kita ini adalah spiritual being yang mempunyai human experience. Bukan physical being yang mempunyai spiritual experience. Terbalik. Dan karena itu kita berusaha mulai menekuni hidup rohani, makin mau menjadi spiritual. Namun, tentu kita mengalami juga kesulitan bahwa kita tidak mempunyai pedoman yang cukup jelas untuk mengadakan perjalanan hidup rohani ini. Atau mengetahui rambu-rambu bahwa saya sudah dalam jalur yang benar. Atau mengalami pertumbuhan. Seringkali kita kurang mempunyai pedoman yang cukup jelas. Maka saya ingin berbagi beberapa rambu-rambu, pedoman dalam hidup rohani. Mungkin bukan satu-satunya dan tidak mutlak harus diikuti. Tetapi paling tidak ada yang secara umum dimengerti sebagai dasar dari hidup rohani. Salah satunya, nomor satu menurut saya yang sangat penting dan ini juga yang seringkali disalahpahami adalah bahwa dalam hidup rohani yang utama adalah kesadaran bahwa semua peristiwa itu berasal dari dalam, bukan dari luar. Ketika kita menempuh perjalanan rohani, kesadaran ini harus makin kuat, karena ini menjadi pondasi. Seringkali kita keliru, ketika kita mengalami peristiwa, merasakan perasaan negatif, entah tidak suka, entah sakit hati, kita menunjuk kepada orang, atau sebab yang ada di luar kita. Oh, karena dia begini, karena dia begitu. Itu kesalahan umum. Dalam hidup rohani tidak. Semuanya dari dalam. Mengapa? Karena kita yang bereaksi. Kita yang merespon. Jadi kita yang bertanggung jawab atas respon kita. Bisa saja orang lain menjengkelkan. Tetapi kita bisa senyum-senyum saja. It's his problem. Bukan my problem. Bisa. Tapi kita juga bisa kemudian, gregetan. Kok menjengkelkan betul? Kok ada orang menjengkelkan seperti itu ya? Enggak mikir. Nah, bisa. Nah, itu tergantung kita. Nah, dalam hidup rohani, dasar yang utama adalah kesadaran bahwa setiap peristiwa, perjumpaan, reaksi, emosi, itu dari dalam diri kita, bukan dari luar. Kalau kita sudah menyadari hal ini, kita bisa membangun kehidupan rohani kita secara lebih kokoh. Kalau tidak, semakin tinggi bangunan kita bangun, kalau dasarnya itu tidak stabil, justru akan hancur berantakan. Yang sering terjadi adalah saya menyadari bahwa memang peristiwa ini, reaksi ini, persoalan ini sumbernya dari dalam diri saya. Tapi pasangan saya kan juga berperanan. Saya sudah berusaha tapi dia ini tidak ada dia, tidak ada tapi. Hanya ada saya yang bertanggung jawab atas reaksi saya yang bertanggung jawab atas emosi-emosi saya yang bertanggung jawab atas pikiran-pikiran saya. Sayalah sumber. Dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Kita tidak bisa menendang tembok untuk memperbaiki perasaan yang ada di dalam diri kita. Tidak bisa. Dan bisa saja itu cuacanya berubah-ubah, panas sekali. Bisa saja kita tetap cool, adem. Bisa. Bisa juga hujan deras, dingin. Kita tetap warm, light, penuh cahaya dan sukacita. Bisa. Karena tidak disebabkan oleh sesuatu yang di luar, tetapi dari dalam. Dan ini adalah dasar hidup rohani yang pertama.
Maka penting sekali mempunyai waktu hening untuk meneliti batin. Kalau terjadi sesuatu yang salah, entah perasaan saya yang kemudian kacau balau, entah pikiran saya yang ruwet, jangan kemudian mulai menendang tembok, menendang bangku, menendang orang lain, menendang cuaca. Tetapi pertama-tama tanya, what's wrong with my feeling? Apa yang salah dengan perasaan saya? Apa yang salah dengan reaksi saya? Apa yang salah dengan paham saya terhadap peristiwa ini? Apa yang salah dengan diri saya? Karena kemudian dari situ ada pertumbuhan. Tapi kalau sudah mulai memukul tembok, memukul orang lain, menendang pohon, menendang bangku, tidak melihat ke dalam, tidak terjadi pertumbuhan. Yang seringkali terjadi tawar-menawar. Saya sadar, Romo, tapi kan pasangan saya juga bertanggung jawab. Nah itu, tapinya tidak ada. Itulah pertumbuhan rohani. Ini hidup rohani saya, ini hidup saya. Saya yang harus bertumbuh. Begitu saya menyadarinya, maka kemudian pertumbuhan dimulai. Semakin kokoh kesadaran saya bahwa peristiwa-peristiwa itu terjadi dari dalam diri saya, maka kita bisa mulai membangun bangunan yang lebih tinggi dalam hidup rohani. Yang kedua adalah semakin masuk dalam hidup rohani, semakin inklusif. Karena masuk dalam hidup rohani itu artinya masuk dalam kehidupan yang melampaui batasan-batasan fisik. Entah tubuh, entah orang lain. Sehingga dalam dunia rohani spiritual seperti ini tidak lagi digerakkan oleh suka tidak suka atau baik buruk, melampaui itu semua. Karena yang dilihat bukan hanya fisik seseorang atau psikologi seseorang, tetapi melampaui itu semua. Yaitu pencipta yang menciptakan ciptaan yang sungguh-sungguh luar biasa, menakjubkan. Setiap pribadi itu menakjubkan. Bukan konsep yang saya punya berdasarkan pengalaman masa lalu. Oh dia ini begini, itu penilaian, itu konsep, itu penghakiman. Kalau masuk dalam hidup rohani sudah melampaui konsep itu. Setiap pribadi adalah pribadi yang fresh, selalu baru. Memang dia adalah pribadi yang sama, tetapi mempunyai kesegaran. Tidak sama dengan yang kemarin-kemarin. Karena sadar bahwa kita tidak pernah bisa menyeberangi sungai yang sama. Karena aliran sungai itu berubah terus, berbeda-beda. Setiap pribadi juga sama. We don't know what he's going through. Kita tidak tahu apa yang dia alami. Dan karena itu kita terbuka. Siap untuk menerima mujizat dan kejutan-kejutan rahmat. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Hadir sepenuhnya. I am here for you. Karena sadar bahwa setiap ciptaan adalah ciptaan yang menakjubkan. Jangankan manusia, semut saja kalau diperhatikan, itu ciptaan yang menakjubkan sekali. Semut itu ada fokus-fokusnya tersendiri. Ada semut pekerja, ada semut tentara, ada fungsinya sendiri. Gerakannya sangat khusus, komunikasinya sangat luar biasa. Kesatuannya luar biasa sekali. Semut itu, apalagi orang. Karena pencipta kita itu pencipta yang sempurna. Yang diciptakan hanya yang terbaik. Tidak ada ciptaan yang kurang baik, itu tidak ada. Siapa kita ini sampai bisa menghakimi dia baik atau tidak baik, suka atau tidak suka? Dalam hidup rohani, itu semua sudah terlampaui. Sehingga ketika berelasi dengan seseorang, relasinya selalu baru. Selalu percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Dan ada kesegaran. Dan berkaitan dengan hal ini, ada kehadiran yang makin sadar, kesadarannya makin intens. Nah ini adalah ciri ketiga. Kita makin hidup
dan hidup sepenuhnya. Makin intens kesadaran kita, makin intens kehadiran kita. Karena kita hadir sepenuhnya, tidak sedang memikirkan sesuatu yang di luar, jauh di sana, tetapi di sini sekarang juga. I am here for you. Itulah bentuk cinta yang sebenarnya. Karena itu selalu hadir dengan intensitas yang makin dalam. Karena menyadari bahwa setiap pribadi, setiap peristiwa itu mengandung kehadiran Tuhan yang mengejutkan sekaligus juga membawa mujizat. Sehingga kita selalu berjaga-jaga. Karena itu Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus mengatakan kepada kita semua, hendaklah kalian senantiasa berjaga-jaga. Berjaga-jagalah senantiasa. Karena kejutan mujizat dari Tuhan bisa terjadi at any time, at any place. Karena itu hadir sepenuhnya. Dan itu adalah ciri perjalanan rohani yang makin mendalam. Makin inklusif, melampaui baik, buruk, benar, salah. Dan makin intens kesadaran kita, kehadiran kita. Ketika kita hadir makin intens, ternyata itu makin menarik. Dan entah bagaimana kita memancarkan cahaya yang menarik begitu banyak orang seperti magnet. Yang membuat orang merasa nyaman, merasa tenang, merasa diterangi, merasa dikuatkan, merasa diterima. Dan biasanya perjalanan selanjutnya dalam hidup rohani adalah kesadaran bahwa kita bisa menerima diri sendiri apa adanya dengan sangat nyaman dan sangat natural. Seimbang. Ada baik, ada tidak baik juga. Tetapi diterima dengan tenang dan nyaman. Karena tidak masalah baik dan buruk. Yang penting adalah makin sadar, makin bertumbuh, makin intens kehadiran kita. Bahasanya Tuhan Yesus adalah, aku datang supaya kalian semua mempunyai hidup dan hidup di dalam kepenuhannya. Makin penuh, makin intens kehidupan kita. Dan karena itu juga makin nyaman menerima diri apa adanya. Karena sadar bahwa kita itu begitu dicintai oleh Tuhan. Demikian juga orang lain. Dengan kebaikan dan keburukannya. Karena Tuhan mencintai kita apa adanya. Sebagai manusia yang sungguh manusiawi. Bahkan Allah sendiri menjadi manusia. Karena menjadi manusia itu penting sekali. Sampai-sampai Allah menjadi manusia. Dan karena itu kita tidak perlu menolak kemanusiaan kita. Manusia itu ya baik, ya buruk, ya benar, ya salah. It's okay. Yang penting kita bertumbuh dan terus-menerus menyadari bahwa kita begitu dikasih oleh Tuhan. Saudara-saudari terkasih, itulah beberapa pedoman yang tidak harus urutannya seperti itu. Tetapi kurang lebih dari pengalaman, beberapa hal-hal ini bisa menjadi pedoman bagi kita untuk melanjutkan perjalanan rohani yang sudah kita tempuh. Dan kita tahu ada rambu-rambu di kiri kanan yang mengarahkan kita pada jalan yang kurang lebih benar. Sehingga kita lebih percaya diri dalam perjalanan rohani kita masing-masing. Tetapi tentu yang paling utama adalah dalam perjalanan rohani itu pun Tuhan menemani kita. Karena Tuhan adalah Immanuel, Allah yang beserta kita. Dan ketika Allah menyertai kita, Allah menyertai dengan cintanya. Kita begitu dicintai oleh Tuhan. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.